Baiklah, selamat malam semuanya. Selamat datang, khususnya untuk para brand ambassador dan juga Anda yang baru terjun di bidang yang membuat kita semua sangat bersemangat malam ini. Dan selamat datang juga untuk Anda yang ada di lingkar Pasifik yang telah menerima terjemahan secara langsung, secara bersamaan di saat saya bicara kepada Anda malam ini. Dan kebanyakan Anda tahu, saya seorang pengacara. Saya dibayar dengan kata-kata, jadi saya cenderung berbicara cepat. Ada beberapa wartawan saat di pengadilan yang memandang saya dengan kesal, bahkan melempari saya dengan kertas kecil agar saya bicara lebih perlahan. Jadi saya akan perhatikan hal itu malam ini dan berusaha memastikan saya berbicara dengan perlahan sehingga terjemahan topik ini dapat disampaikan dengan baik pada seluruh rekan global kami, dan kami sungguh semangat dapat terlibat dalam bisnis ini. Pertama, sebelumnya kami ingin menyambut rekan Cina kami, yaitu mereka yang berada di negara Cina. Saya tidak yakin sepenuhnya, tapi setahu saya, Tahun Baru Imlek tidak dirayakan hanya dalam satu hari, tapi merupakan suatu perayaan yang masih berlangsung. Jadi selamat Tahun Baru untuk Anda semua. Ini adalah pertemuan mingguan di mana saya dapat berbagi tentang kemajuan yang telah dicapai di belakang layar. Jadi Anda dapat merasa yakin bahwa yang kami lakukan adalah sesuatu yang solid dan fundamental, dan semua hal yang masuk ke dalam pembangunan sebuah perusahaan baru, sebuah kesempatan baru dengan produk baru, wajah baru, dan semua ini sedang terjadi. Ini bukanlah tipuan, tapi sungguh terjadi. Dan jadi beberapa hal sudah berjalan, dan banyak dari Anda juga mengetahui ini. Kita sudah membahas rencana kompensasi beberapa kali. Saat ini kami sedang memeriksa struktur bahasa dalam rencana kompensasi atau disebut juga rencana reward. Dan kita akan segera menerima versi tertulis dari rencana kompensasi tersebut. Diharapkan pada akhir minggu ini. Jadi Anda akan memiliki cara yang lebih konkret untuk mengajak orang, bukan dalam bentuk video yang butuh waktu untuk ditonton. Kim melakukan pekerjaan yang hebat. Kim adalah salah satu rekan kami yang merupakan salah satu pemimpin dari seluruh organisasi ini. Kim menjelaskan rencana kompensasi dengan sangat jelas, tapi kadang sangat membantu untuk melihat ulang bagian-bagian tertentu tanpa menonton ulang seluruh video. Semoga Anda bisa segera melakukan itu. Saat Anda mempelajari rencana kompensasi itu, Anda akan menyadari rencana ini memiliki tingkat keberhasilan terbaik dalam industri ini. Kita mendapatkan uang dari membantu orang lain mencapai kesuksesan. Filsafat di balik pemikiran orang-orang yang menyusun ini semua, termasuk Lance dan Tracy Smith, Kim Hui, Samson Lee, saya dan Linda, juga rekan bisnis kami. Filsafat kami adalah kami ingin menghargai semua perilaku yang tepat. Saya tahu ketika saya pertama mulai bisnis ini, bukan dari sisi hukum saja, tapi dari sisi pebisnis, hal paling penting yang merupakan titik balik saya adalah pencerahan bahwa saya bisa sukses jika saya membantu orang lain untuk sukses. Rencana kompensasi ini memberikan penghargaan besar hanya dengan melakukan hal tersebut. Kemampuan Anda meningkatkan komisi Anda dari satu level ke level selanjutnya dengan mempertahankan aktivitas konsumen, membuat bisnis ini tetap sesuai hukum dan membuat kita tetap berbisnis dengan cara yang benar. Bonus Global Leadership Pool dibayarkan secara cepat per minggu dan bukan per kuartal. Tersedia juga bagi mereka yang di level menengah, bukan hanya di level tertinggi. Founder Leadership Pool juga sangat besar jumlahnya. Anda bisa menyiapkan diri karena Anda akan punya kesempatan untuk membeli paket Founder pada tanggal 20 Februari. Anda sebaiknya ambil karena Anda akan bisa berpartisipasi dalam Founder Pool ke depannya. Ini adalah program yang sangat bagus. Sebaiknya Anda ikut memilikinya. Ada juga peningkatan level dan pembayaran dari peningkatan level itu. Jika Anda mencapai sebuah level di hari Minggu, maka pembayaran akan dihitung dari satu minggu tersebut, mengikuti level yang Anda capai. Bukan dihitung dari sejak Anda mencapai level itu. Itu luar biasa. Kami sedang melakukan pengecekan struktur bahasa dan rencana kompensasi akan segera diterbitkan secara tertulis. Kami juga sedang menyiapkan kebijakan dan prosedur. Saya telah bekerja keras minggu ini, bahkan di akhir minggu, untuk menyiapkan kebijakan dan prosedur bersama rekan lain. Saya rasa Anda akan setuju bahwa kumpulan kebijakan dan prosedur yang kami susun ini sangat menguntungkan untuk para distributor dalam industri ini.
Bagi mereka yang telah lama menjalani bisnis ini dan mengetahui kendala-kendala yang selalu muncul, kami telah menciptakan sebuah mekanisme yang secara adil mengatasi kendala-kendala itu. Contohnya, akan ada tim pengurus yang dipimpin distributor yang akan menangani pelanggaran peraturan. Dan ini hal yang unik dalam industri ini. Jadi, akan ada elemen saling memperhatikan antara member, bukan hanya dari pihak perusahaan yang mungkin tidak memahami apa yang kita hadapi setiap harinya. Itu hal besar. Ada juga prosedur yang menangani situasi khusus distributor. Ketika distributor datang dari perusahaan lain atau berada di situasi yang tidak lazim, distributor bisa memberitahu apa yang mereka hadapi pada perusahaan atau pada tim distributor mereka dan mengecek apakah situasi tersebut sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang ada. Setiap situasi akan ditangani sesuai kasus masing-masing. Walaupun keputusan ada di tangan perusahaan, keputusan itu diambil bersama dengan tim pengurus distributor. Jadi ini luar biasa. Ada juga hal-hal mendasar yang sedang disiapkan, seperti surat selamat datang, juga program pelayanan konsumen yang disiapkan secara seksama. Karena pelayanan konsumen merupakan hal yang penting. Ini semua sedang berjalan dan dalam proses finalisasi dan akan selesai pada waktu yang ditentukan. Kami juga membangun jaringan komunikasi dengan tim lapangan yang mampu memberi instruksi kepada distributor tentang cara memindahkan tim mereka dari pohon yang sudah ada ke dalam pohon yang akan menyatu dalam pohon perusahaan. Itu juga sedang dikembangkan. Kami juga hampir selesai menyiapkan video produk yang mungkin sekarang sudah selesai. Saya tidak mengecek sebelum pertemuan kita malam ini. Jadi akan ada video tentang visi dan misi yang akan menolong Anda untuk menduplikasi semua yang Anda ingin lakukan bersama orang yang menyayangi dan peduli dengan Anda, yang Anda juga sayangi dan pedulikan. Anda bisa berbagi sesuatu yang sungguh berharga, yang merupakan hasil kerja keras kita semua dengan semua orang yang Anda sayangi. Dan sekarang kita akan segera masuk ke dalam topik duplikasi malam ini. Dua sahabat baik saya dalam industri ini, Colombo dan Karen De Salvador, yang sudah saya kenal selama 20 atau 22 atau 23 tahun ini, di mana hubungan kami dimulai di bidang hukum. Saat saya mencoba memahami situasi klien saya dan memasuki kehidupan Colombo dan Karen, saya menyadari hidup mereka sungguh sangat besar. Mereka orang baik yang memiliki hati sebesar Dallas. Berasal dari Connecticut, mereka memiliki segudang pengalaman di industri ini, meraih kesuksesan besar di industri ini, dan saya banyak sekali belajar dari mereka dalam perjalanan saya dalam industri ini. Saya harap mereka dapat berbagi beberapa hal dengan Anda semua dalam topik duplikasi malam ini. Jadi tanpa basa-basi lagi, berikut sahabat baik saya, Colombo dan Karen De Salvador. Terima kasih, Mike. Ya, selamat malam semua. Kami Colombo dan Karen De Salvador. Pertama, kami ingin ucapkan terima kasih pada semua pemimpin atas kesempatan untuk berbagi selama beberapa menit ini. Terima kasih pada Kim, Samson, dan Mike, dan Linda, tentunya Lance dan Tracy. Sebelum kami masuk ke topik duplikasi, kami ingin bercerita sedikit tentang latar belakang kami, agar Anda bisa sedikit mengenal kami dan tahu mengenai kisah kami. Seperti yang Kim katakan sebelumnya, jika Anda hadir di pertemuan sebelumnya, Karen dan saya sudah berkecimpung dalam industri ini selama 46 tahun. Itu hampir sepanjang hidup kami dan ini perjalanan yang luar biasa. Kami masuk ke bisnis ini secara tidak sengaja. Kami dihubungi oleh orang asing dan alasan kami membuka diri pada kesempatan ini adalah kami memang sedang mencari. Kami mencari karena kami sedang berada dalam masalah yang hanya bisa diselesaikan oleh lebih banyak waktu dan lebih banyak uang. Jadi saat itu kami masih muda, kami bersemangat, berambisi, dan kami ingin terjun ke dunia dan meraih kesuksesan. Namun kami punya masalah. Kami hanya bisa menukar uang dengan waktu. Jika pemasukan kami tidak cukup, kami harus mengambil pekerjaan lain. Bahkan kami sampai di titik di mana kami berdua harus bekerja sepanjang waktu. Hari normal saya dimulai pada jam 4 setiap pagi. Saya bekerja mengurus paket di perusahaan United Parcel Service. Saya memasukkan paket dari jam 4 sampai jam 8 pagi. Dan jam 8 saya harus mengikuti kelas di Universitas Maine karena saya juga seorang mahasiswa. Dan kelas-kelas itu harus selesai pada jam 12 siang karena saya juga memiliki bisnis kontraktor sebagai kontraktor dinding.
Dan saya bekerja selarut mungkin sampai saya pulang ke apartemen yang saya beli dan saya perbaiki agar saya bisa mendapatkan pendapatan dari uang sewa. Dan biasanya saya menghabiskan waktu mengejar-ngejar penyewa yang mengambil perabotan tanpa izin atau yang belum membayar uang sewa. Jadi, saya benar-benar bekerja sepanjang waktu dan percaya atau tidak, Karen bekerja lebih keras dan lebih lama lagi daripada saya. Dia adalah pemimpin terapi pernafasan di sebuah rumah sakit lokal dan dia berada di rumah sakit dari jam 7 pagi sampai jam 7 malam, 7 hari seminggu. Dan saat dia pulang jam 7 malam, dia tetap harus siaga jaga sampai jam 7 pagi, 7 hari seminggu. Jadi selama 24 jam sehari, 7 hari seminggu, dia selalu antara siaga jaga atau bekerja. Kami hidup dengan jadwal seperti itu, kami tidak mengeluh, kami bekerja keras dan mendapat penghasilan yang cukup banyak. Namun muncul masalah kecil. Eh, Kami menyadari bahwa anak pertama kami akan hadir. Dan saya pernah berkata ketika kami menikah, saat kami memiliki anak, Karen dapat tinggal di rumah sebagai ibu sepenuhnya. Saya tidak menyadari ketika mengatakan itu, bahwa ketika masa itu tiba, Karen akan membawa setengah dari seluruh pemasukan kami. Jadi itu masalahnya bagaimana kami memotong setengah pemasukan kami apabila Karen tinggal di rumah sebagai seorang ibu. Jadi kami mencari. Setiap pagi saat bangun saya berpikir pasti ada cara untuk saya menyelesaikan masalah ini. Namun kemudian saya bertemu dengan seseorang di Universitas Maine. Kami berada di kelas yang sama dan memiliki jam rehat setiap hari. Pada jam rehat itu, ia bertanya apa mata pelajaran kesukaan saya, tentang saya, asal saya, pekerjaan, bla 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 bla. Dan ketika dia mendengar semua yang baru saja saya ceritakan pada Anda dan betapa tertekannya saya, dia tahu saya sedang mencari jalan. Jadi suatu hari pada jam rehat dia berkata, Colombo, saya ingin memberitahu 6 hal tentang proyek yang sedang saya kembangkan. Dan jika kau tertarik, kita bisa membahasnya lebih lanjut dengan istri-istri kita. Jika tidak, kita hentikan langsung di sini. Jadi dari 6 hal itu yang pertama yang harus kau tahu jika kau ingin sukses, kau harus berada dalam bisnis untuk dirimu sendiri. Aku bilang, aku tahu karena ayahku juga selalu mengatakan itu. Colombo, apapun yang kau kerjakan, jangan bekerja untuk orang lain. Bekerjalah untuk dirimu sendiri. Jadi saya sudah semacam dicuci otak untuk itu. Itulah sebabnya saya memulai jasa konstruksi milik saya sendiri pada umur 22 tahun. Dia mengatakan alasan kebanyakan orang tidak bekerja untuk diri mereka sendiri adalah pertama, mereka tidak tahu apa yang harus mereka lakukan. Kedua, mereka tidak memiliki uang untuk memulai bisnis. Dan ketiga, mereka tidak bisa berhenti kerja untuk mencoba sesuatu yang belum tentu berhasil. Dia bilang, bagaimana jika saya memiliki kesempatan bisnis yang tidak membutuhkan banyak uang? Kau tidak perlu punya pengalaman karena kami memiliki sistem yang bisa kau pelajari sambil berjalan dan kau tidak harus berhenti bekerja. Kau bisa melakukannya di sela-sela jadwal padatmu, 1 jam di sini, 1 jam di sana, kapanpun kau ada waktu luang. Jadi bisa memulai bisnis sendiri, tidak harus berhenti bekerja, tidak harus punya pengalaman, tidak perlu modal besar, dia membuat saya tertarik. Lalu dia memberi 2 hal terakhir ini. Poin kelima, kau dibayar sesuai dengan usaha yang kau lakukan. Jika usahamu sedikit, hasilmu sedikit. Jika usahamu lebih besar, hasilmu lebih besar. Jika usahamu sangat besar, hasilmu sangat besar. Jika kau tidak usaha, kau tidak dapat hasil. Bisnis ini tanpa jaminan, tanpa janji, tanpa lantai ataupun atap. Kita dibayar sesuai usaha kita. Jika kau bekerja keras, hasilmu pasti lebih besar. Saya semangat mendengar itu karena kami tidak pernah takut untuk berjuang dan bekerja keras. Dan hal terakhir yaitu bisnis ini memiliki potensi untuk berkembang menjadi sesuatu yang disinilah konsep duplikasi masuk. Berkembang menjadi sesuatu yang berpotensi menjadi sesuatu pendapatan yang terus mengalir selama tahunan ke depan, bahkan ke generasi-generasi selanjutnya. Jadi saya sungguh sangat bersemangat. Jadi kami bergabung, memulai bisnis, dan Karen akan menyelesaikan kisah ini sebentar lagi. Tapi setiap kali saya memiliki waktu luang, saya selalu keluar dan mengajak orang bergabung dalam kesempatan bisnis ini. Dan dia membuat segalanya tetap sederhana. Dia bilang, dengar ini caranya. Kita memiliki produk, kau bisa membeli produk tersebut. Kau bisa memakainya, atau bahkan kau bisa menjualnya lagi. Lalu kita mengajak orang lain. Saat mereka bergabung, mereka bisa melakukan hal yang sama. Mereka bisa membeli produk, memakai produk, menjual produk. Tetapi karena kita yang membuka jalur bisnis mereka, kita mendapat bagian dari penghasilan yang mereka dapatkan. Dan ini akan berkelanjutan.
kita terus mengajak orang lain, dan kita terus membangun jaringan atau organisasi kita. Semakin besar jaringan kita, semakin banyak uang yang dihasilkan. Ya, sebenarnya ini sesuatu yang tidak saya pahami karena Karen dan saya selalu menukar waktu untuk uang. Kami tidak tahu cara melipat gandakan atau menduplikasi waktu dan usaha kami. Dan setelah saya bergabung di sini 18 bulan kemudian, kami berada di situasi di mana kami menunggu kehadiran anak kedua kami. Dan Karen bisa berada di rumah sebagai seorang ibu sepenuhnya. Setelah menjadi ibu, sekarang Karen adalah seorang nenek juga. Jadi, pertemuan saya dengan pria di Universitas Maine itu sungguh telah mengubah hidup kami. Saya ingin menjelaskan sedikit tentang faktor duplikasi. Dan saya rasa contoh mudah adalah, kebanyakan dari Anda tentu tahu ketika kita masuk ke sebuah kota manapun, selalu ada usaha yang dimiliki keluarga. Mungkin sebuah restoran, mungkin toko bunga, atau usaha laundry yang biasanya dimiliki oleh ayah ibu keluarga itu. Dan bisnis itu biasanya dijalankan sepanjang waktu. Mereka mengerjakan bisnis itu sampai mereka meninggal dan mengalihkan bisnis itu pada anak-anak mereka. Dan itu merupakan cara sukses untuk memulai sebuah bisnis. Mereka sukses, bahkan banyak yang menjadi miliarder. Dari kota asal kami tahu ada orang-orang yang memulai dari toko roti dan sekarang mereka menjadi sangat kaya. Namun, mereka tidak memahami konsep lipat ganda atau konsep duplikasi. Jadi mereka seperti kami dulu, pada dasarnya menukar uang dengan waktu. Jadi, berikut beberapa bisnis yang mungkin Anda kenal. McDonald, Starbucks, Dunkin' Donut, Jiffy Lube. Apa Anda tahu pada masa lalu mereka hanya punya satu bisnis? Dulu hanya ada satu restoran McDonald. Dulu hanya ada satu Subway dan dulu hanya ada satu Jiffy Lube. Tapi mereka menjalankan konsep duplikasi. Dan berkat konsep itu, hanya dalam waktu singkat Anda bisa menemukan Starbucks dan McDonald di mana-mana. Bahkan mereka memiliki ribuan outlet di seluruh penjuru dunia. Dan karena jumlah ribuan itu, pemilik bisnis tersebut pertama bisa mendapatkan kebebasan mereka karena bisnisnya sudah begitu besar, mereka tidak perlu lagi hadir bekerja. Dan kedua, kebanyakan dari mereka adalah miliarder. Jadi itulah konsep duplikasi yang sebentar lagi akan dibahas Karen. Tapi saya ingin mengatakan satu hal lagi. Saya tahu kita semua semangat mengenai bisnis ini walau belum tahu apa produknya dan itu semua masih dirahasiakan. Namun ratusan dan ribuan orang telah bergabung, mungkin karena jaringan yang sudah mereka miliki sebelum ini. Ya, sebelum ini. Tapi saya selalu berpikir seperti ini. Saya mungkin tidak tahu apa produknya, tapi saya tidak peduli. Produk itu selai kacang atau keripik kentang. Kau tahu kenapa? Karena saya mengkonsumsi selai kacang, saya mengkonsumsi keripik kentang. Dan jika kehabisan, saya pasti membeli lagi. Jadi jika saya bisa mencari orang yang mengkonsumsi selai kacang dan keripik kentang, dan mereka tahu mereka bisa mendapat uang dari mengkonsumsi dan membeli produk itu dan berbagi tentang peluang itu, tidak masalah entah produknya selai kacang atau keripik kentang, konsep ini berhasil. Dan saya dan Lance bicara pada teman baik kami sekitar 2 minggu yang lalu menceritakan kesempatan ini dan kita membahas semuanya. Namun kami belum bisa memberitahu produk dan rencana kompensasinya, tapi ini jawaban dia. Dia sendiri sudah memiliki bisnis jaringan yang sukses sebelumnya. Saya tidak akan menyebut namanya karena kebanyakan dari Anda mungkin mengenalnya. Tapi ini jawabannya. Saya tidak peduli apa produknya, saya tidak peduli bagaimana rencana kompensasinya. Saya tahu cara membuat jaringan dan saya akan membuat bisnis ini meledak. Dan Anda tahu bagian indahnya? Menurut saya, kita memiliki rencana kompensasi terbaik di seluruh planet ini dan kita memiliki produk-produk hebat. Saya bersyukur bisa sedikit mengetahui tentang itu. Dan jika Anda memahami konsep lipat ganda dan duplikasi, network marketing, memiliki produk bagus, memiliki rencana kompensasi yang terbaik di planet ini, Anda pasti bisa meraih kesuksesan. Mari kita beralih pada Karen. Dan dia akan menyelesaikan kisah kami, dan dia akan menceritakan dan menjelaskan beberapa contoh duplikasi. Silakan sayang. Terima kasih. Sekali lagi kami berterima kasih
kepada Kim, Samson, dan Mike, dan Linda, Lance, dan Tracy. Entah bagaimana caranya, tapi kami sangat merasa terhormat bisa ada di sini. Saya ingin selesaikan kisah tadi. Setelah kami memiliki bayi pertama, saya harus kembali bekerja. Tapi sekarang kami tahu kami memiliki sarana agar saya bisa tinggal di rumah suatu hari nanti. Namun tak lama kemudian, kami mengetahui bahwa kami akan memiliki anak kedua. Jadi bisnis ini bukan lagi impian, tapi suatu tujuan dengan batas waktu. Karena bayi kedua akan hadir. Bayi kedua itu adalah putra kami, Nick. Dan saat itu saya berhenti bekerja dan menjadi seorang ibu sepenuhnya. Tapi saya juga menjadi seorang pebisnis. Saya suka itu karena saya memang di bisnis kesehatan sebelumnya. Saya suka menolong orang mencapai tujuannya. Jadi ini sesuatu yang sempurna. Namun awalnya ketika Colombo baru mulai dan kami baru memiliki bayi pertama, saya sempat tinggal di rumah. Namun Colombo tidak di rumah. Saya berpikir kemana dia pergi. Ternyata dia pergi mengajak orang bergabung di peluang bisnis ini. Jadi saya ada bayi kecil, seorang ibu yang rapuh, dan saya tidak bisa menemukan suami saya. Dia tidak ada di rumah mengurus bayinya. Jadi saat itu saya sangat marah padanya. Saya menjadi istri yang negatif. Biasanya saya bukan istri yang negatif. Tapi saat itu saya negatif. Namun begitu, saya bertemu orang-orang ini dan melihat betapa baiknya mereka. Saya ikut mempelajari rencana kompensasi dan arti bisnis ini. Seperti belajar saat kuliah, kita tidak paham ini, tidak paham itu, tapi tiba-tiba boom, lampunya menyala dan saya memahaminya. Jadi kami paham dan terjun di sini. Colombo sudah terjun dari awal, tapi kami menjadi pelajar dari sebuah sistem. Dan mengapa itu penting? Karena kita akan membahas duplikasi dan leverage. Dengan network marketing, Anda memiliki leverage karena Anda akan mendapat keuntungan dari usaha orang lain. Orang-orang yang bergabung dengan Anda dan diletakkan di bawah pohon jaringan Anda. Jadi jika kita melakukan dengan benar, kita bisa menghasilkan pertumbuhan yang sangat besar, bahkan pertumbuhan eksponensial. Duplikasi adalah mengikuti pola kesuksesan yang telah terbukti dan mengajarkan sistem tersebut pada anggota tim kita, pada brand ambasador kita. Kita melakukan aktivitas yang sama dengan yang kita lakukan bertahun-tahun yang lalu. Namun kita menggunakan teknologi modern yang lebih canggih. Seperti malam ini kita dalam Zoom, kita bisa mengirim tautan dan dengan satu klik, tautan ini dikirimkan ke seluruh dunia. Kita bahkan mengembangkan bisnis tanpa harus naik pesawat atau naik mobil. Ini peningkatan pada efisiensi bisnis kita. Jadi duplikasi adalah mengikuti pola kesuksesan yang telah terbukti dan mengajarkan itu agar tim kita dapat masuk ke dalam sistem. Mereka belajar melakukan aktivasi dan kita memiliki leverage karena ini network marketing seperti keajaiban dunia ke-8 atau 9, sangat hebat. Saya ingin berbagi beberapa tambahan tentang bagaimana kami memulai bisnis ini. Kami memulai dengan menambah. Kita tentu mengenal beberapa orang, bukan? Setiap orang pasti punya beberapa teman baik. Ketika Colombo mulai tertarik, ia bercerita tentang ini pada dua sahabatnya, adiknya dan teman baiknya. Dan ini cara Colombo, dia bilang, "Hei, saya menemukan sesuatu. Kurasa kita bisa menghasilkan uang." Adik atau temannya akan bertanya, "Apa kau akan melakukannya?" Dan Colombo menjawab, "Ya, saya akan melakukannya." Lalu adik dan temannya menjawab, "Saya juga mau melakukannya." Itu yang mudah. Anda mungkin akan mendapat beberapa yang mudah juga. Jadi kami mengumpulkan beberapa orang, kami tidak bicara muluk, kami hanya bersemangat. Jadi Colombo dan saya mungkin ditambah 3 orang teman, jadi total kami berempat. Bagaimana cara kerja duplikasi? Saat mereka mengajak beberapa orang, ini cara kerja leverage. Saat mereka mengajak orang lain, anggaplah kami 1 orang ditambah 3 orang, jadi ada 4 orang dalam satu tim. 1 bulan kemudian kita bilang, ayo ajak 2 orang lagi. Jika setiap anggota mengajak 2, artinya ada 8 orang baru. Ditambah kami berempat, sekarang kami ber-12, itu ajaibnya duplikasi. Dan leverage, bukan kami yang mendapatkan 12 anggota, kami saling bantu dan kami mendapat keuntungan dari sana. Jadi, melipat ganda dengan sistem kerja yang terbukti bisa diulang adalah duplikasi yang sesungguhnya. Kami memiliki sistem yang sederhana dan kita akan mempelajari itu. Kita bersyukur karena kita sudah disiapkan dengan sistem dan metode pelatihan untuk mengajar orang lain. Contoh lain duplikasi adalah produk kita sendiri. Saat kita menceritakan tentang produk kita dari mulut ke mulut, kita mempromosikan produk yang kita sukai dalam lingkaran bisnis kita. Kita bicara dan beberapa konsumen kita akan datang membelinya.
Contohnya, katakanlah kami menghasilkan 100 poin. Sulit mendapatkan poin sekecil itu. Biasanya poinnya lebih banyak, tapi anggaplah untuk contoh 100 poin. Kita memiliki tim dan ada 100 orang dalam tim itu. Jadi kami menghasilkan 100 poin dan tim menghasilkan 10.000. 100 dikali 100 poin adalah 10.000 poin. Ditambah 100 poin kami, totalnya menjadi 10.100 poin. Dengan duplikasi, kita dapat hasilkan sebanyak itu dengan 100 poin. Hebat sekali, bukan? Bagaimana dengan perkembangan tim? Sama juga, anggap kami 1 orang, tim ada 100 orang. Jadi total ada 101 orang. Lalu kita semua mengajak 2 orang, perhatikan jumlah besarnya. Akan ada tambahan 202 orang masuk ke dalam tim. Tadi kita berjumlah 101, sekarang 303 orang. Bayangkan keuntungan dan pertumbuhan yang terjadi dengan sistem yang bisa diduplikasi. Bagaimana jika setelah berjam-jam bicara pada orang dan mereka menjawab, "Saya terlalu sibuk, saya tidak bisa lakukan ini, saya tidak sempat." Kita bisa menjawab, "Kami mengajakmu karena kami tahu kau sibuk, tapi kami temukan sesuatu. Kami dulu juga sibuk, tapi dengarkan dulu yang kami miliki bisa membantumu menduplikasikan waktumu." Contohnya, begini cara kerjanya. Katakanlah saat kami bekerja 10 jam per minggu untuk bisnis ini. Kemudian ada 10 orang bergabung dengan kami. 10 orang ini berkata, "Saya bisa sisihkan 10 jam per minggu untuk bisnis ini." Jadi kami sisihkan 10 jam, mereka sisihkan 10 jam, jadi 100 jam untuk 10 orang tadi. Ditambah 10 jam kami, maka total 110 jam masuk ke dalam bisnis ini. Di mana lagi ini bisa terjadi kecuali dengan sistem duplikasi dan leverage yang bisa digandakan? Mengutip kalimat terkenal J. Paul Getty, lebih baik saya mendapatkan 1% dari usaha 100 orang daripada 100% dari usaha sendiri. Dan itulah yang kami lakukan di sini dengan network marketing, duplikasi, dan leverage. Dan sistem yang telah dibangun ini sangat kuat. Sudah terbukti, tidak perlu diubah, tidak perlu diganti. Kami sudah melakukannya. Kami bersyukur kami ikut bergabung walau dulu kami tidak tahu apa-apa. Ajari kami dan kami akan melakukannya. Salah satu sarana hebat dalam sistem ini adalah acara-acara yang kami adakan, seperti Zoom malam ini, di mana kita bisa berjumpa langsung sama seperti saat awal kami masuk. Kami bicara tatap muka dengan orang-orang dalam pertemuan, sungguh kenangan yang indah berjumpa dengan mereka. Namun sekarang kita memiliki pertemuan Zoom yang bisa untuk mengajar dan membuka kesempatan. Jika Anda tidak terlalu percaya diri untuk menjelaskan rencana kompensasi, itu tidak apa-apa. Anda bisa menjelaskan sedikit saja untuk membuat teman Anda tertarik. Berikan tautan Zoom agar dia bisa mendengarkan Kim menjelaskan rencana kompensasi. Luar biasa kan? Dan video yang sudah direkam itu dapat Anda kirimkan juga pada orang lain. Kita juga memiliki video-video produk. Kami tidak paham, kami bukan ilmuwan, kami bukan dokter. Tapi kita memiliki video-video menarik yang mendukung penjualan produk. Kita bisa membagikan itu pada orang-orang dengan mengirim pesan pendek pada mereka. Saya dengar Anda sedang mencari produk kesehatan. Saya rasa Anda mungkin menyukai ini. Coba saksikan video ini. Kami juga akan mengadakan konferensi di mana orang-orang dapat berkumpul dan berbagi kisah mereka. Kami juga telah berbagi kisah kami, tapi kami suka bercerita dan kami suka kisah kesuksesan. Biasanya semua diawali dari impian, sama seperti kami. Anda juga pasti punya impian namun tidak punya cara mencapai impian. Jadi Anda dan orang lain sedang mencari cara saat ini, terutama setelah beberapa tahun ini. Saat kami mendengar kisah mereka dan mereka memutuskan untuk terjun ke bisnis network marketing, mereka akan bercerita bahwa mereka memiliki impian, tapi mereka memiliki rintangan. Indahnya dari kisah-kisah ini adalah dulu mereka punya impian dan rintangan, namun mereka mengejar impian itu dan sekarang mereka adalah pemenang. Saat mereka berbagi kisah kemenangan itu, ada ribuan orang yang menyaksikan dan akan terinspirasi seperti kami dulu. Kami mendengar cerita dan berkata, "Saya tidak percaya mereka bisa melakukan itu. Mereka melakukannya dan berhasil. Jadi kami berpikir jika mereka bisa melakukannya, kami juga pasti bisa. Dan sungguh luar biasa. Dan kesempatan ini ada untuk Anda. Kami membangun komunitas di mana kami ingin semua orang untuk menang." Mike bilang ketika kita membantu orang menang, kita menang. Itu cara hidup yang baik.
Visi Kim adalah mengenai kontribusi. Bisnis ini membantu kita menggapai begitu banyak orang dan menyalurkan kontribusi dalam hidup mereka, yang membantu kita menghasilkan kontribusi dalam hidup kita sendiri. Kami kini memiliki 3 orang putra, menantu-menantu cantik, 11 cucu, dan kami merasa sangat bersyukur kami memiliki sarana untuk melakukan ini semua. Kami juga menjadi orang yang lebih baik berkat pertumbuhan kepribadian kami dalam sistem ini, di mana kami didorong untuk membaca, mendengar, menjadi pelajar seumur hidup. Jadi banyak sekali yang terangkum di sini. Singkatnya, ada network marketing, kita akan mendengar kisah-kisah terhebat. Saat jaringan dibangun dengan benar, didukung oleh pemimpin-pemimpin tim yang kini semakin banyak, dengan sistem yang sudah solid, dan perusahaan yang mendukung di bidang produk, logistik, produksi, dan distribusi, serta rencana kompensasi bersama Anda. Kami sudah lengkap. Jadi itulah yang kami cari. Kami mencari Anda yang memiliki impian, yang bersedia bekerja keras dan menjadi bagian sistem, yang bersedia menjadi pelajar untuk mempelajari sistem dan terus-menerus membagikan sistem pada tim Anda. Awalnya dari menambah, kemudian berlipat, dan dengan menggunakan sistem secara benar, Anda akan mulai duplikasi, dan duplikasi yang benar akan menghasilkan pertumbuhan yang luar biasa. Kami sudah melihatnya terjadi dan akan terjadi lagi. Jadi kami mengejar impian kami. Kini kami punya impian baru. Kami memperoleh begitu banyak kebaikan. Kami harap Anda dapat sedikit mengintip apa yang masa depan ini bawa untuk Anda. Ada yang masih baru, ada yang sudah veteran seperti kami, namun kami tahu apa yang bisa terjadi jika sekelompok orang dengan pikiran yang sama bekerja dan saling menolong, membangun mimpi dan benar-benar membantu orang lain membuat perbedaan dan meraih impian mereka, dan itulah tujuan kita. Kami bahkan tidak bisa menghitung keuntungan kami. Kami dapat berjalan-jalan, berjumpa banyak orang, yang pasti perjalanan ini sangat hebat dan luar biasa, dan kami semangat untuk memulainya lagi. Pertumbuhan kepribadian itu sendiri membuat kami merasa kami mencapai sesuatu, berkontribusi dan membuat perbedaan, dan itu membuat hati kami bahagia. Saya harap ini tidak terdengar klise, tapi memang itu perasaan kami. Zig Ziglar pernah bilang, Anda bisa memperoleh segala hal yang Anda inginkan dalam hidup kalau Anda banyak membantu orang lain mencapai keinginannya. Jadi itulah kami saat ini. Kami bersiap untuk peluncuran besar, dan kami mendorong Anda untuk terjun, berlari keras, berlari cepat. Kita harus cepat. Kita ingin sebanyak mungkin orang bergabung siap di posisi mereka. Jadi ketika peluncuran itu diresmikan, mereka langsung bisa berlari. Kami harap Anda menangkap semangat dan antusias kami. Kami berterima kasih dan merasa terhormat untuk dapat berbagi sedikit. Dan kami kembalikan ke Anda, Mike. Terima kasih banyak. Terima kasih. Karen dan Colombo, terima kasih. Kami sangat berterima kasih atas kehadiran kalian malam ini. Sangat hebat. Ketika Lance, kemudian juga Tracy, Kim, Samson, Linda, dan kemudian saya berjuang keras di sepanjang industri ini, kami tahu ada sesuatu yang kurang. Kami tahu ada sesuatu yang salah. Kami tahu kami harus berada di suatu tempat di mana kami harus hadir secara mental maupun finansial. Jadi kami mencari cara, dan Lance berkata padaku, jika kita melakukan ini dengan benar, jika kita melakukan dengan cara yang tepat, semua orang akan ikut. Para pemimpin itu sama seperti kita. Mereka semua mencari cara karena industri ini masih kurang. Mereka mencari sesuatu tempat tujuan. Dan dia benar sekali, karena sejak kami memulai pre-launch ini, semua ribuan orang di seluruh penjuru dunia siap bergabung. Dan mereka bukan tipikal orang-orang di sekitar Anda, seperti saudara sepupu atau teman sekamar Anda. Tetapi mereka adalah pebisnis ulung yang mencari hal yang sama seperti kami. Jadi ketika saya melihat tim saya bertanya, apa mereka memiliki bola kristal? Saya yakin Kim, Samson, Lance, dan Tracy pasti punya. Saya senang sekali dapat memperkenalkan Lance dan Tracy pada Anda, karena mereka lah orang yang sudah memprediksi hal ini. Dan hal ini sudah mulai terwujud. Silakan Lance dan Tracy. Hebat, terima kasih Mike, terima kasih Colombo dan Karen. Indah sekali kami berada di pesisir barat, lalu Mike ada di daerah tengah, sedangkan Karen dan Colombo tinggal di pesisir timur. Jadi malam ini seluruh Amerika hadir di sini. Perjalanan bagus, kami telah membahas duplikasi, dan duplikasi sangatlah penting karena merupakan dasar bisnis kita. Mereka menjelaskan dengan baik sekali.
Duplikasi bahkan terjadi lebih dalam lagi pada kehidupan yang sukses. Jika Anda melihat Karen dan Colombo yang sudah menikah 50 tahun, siapa yang tidak mau menduplikasi sesuatu seperti itu? Maksudku, komitmen mereka luar biasa. Mereka dikenal di seluruh dunia, telah berbicara di seluruh dunia. Lalu tentang keluarga mereka yang tadi juga mereka ceritakan, mereka pun sukses membina keluarga dan memiliki kelas. Colombo dan Karen selalu bersikap rendah hati. Anda tahu, Lance dan saya selalu ingin menduplikasi dan memiliki hidup seperti itu. Secara cepat saja, untuk duplikasi penting sekali untuk memiliki cara penerapan yang praktis. Menurut saya, Karen telah menjelaskan dengan baik cara penerapan praktis untuk menghasilkan duplikasi. Saya tahu Anda belum tahu produknya. Belum ada yang tahu. Saya tahu Anda tidak tahu siapa pemilik bisnis ini, siapa pengurusnya atau apapun. Tapi Anda tahu siapa orang-orang di dalam bidang ini. Jadi satu-satunya cara penerapan praktis yang bisa Anda lakukan hari ini adalah keluar dan menceritakan tentang orang-orang yang terlibat di dalam bisnis ini. Ceritakan kisah mereka, kisah Kim, kisah Mike McCormick, kisah Karen dan Colombo, kisah orang-orang yang Anda kenal, dan ceritakan alasan mengapa mereka sangat yakin bahwa bisnis seperti ini akan mengguncang dunia marketing. Jadi saya ingin mendorong Anda untuk keluar dan lakukan 4 hal ini. Puji seseorang, ajukan pertanyaan pada mereka, setelah mereka menceritakan pekerjaan atau bisnis mereka, tetap ajak mereka berbincang mengenai apa yang mereka katakan. Kemudian jaga hubungan dengan mereka. Ini penting. Lance dan saya adalah penggemar memancing. Jadi saya selalu memancing. Anda harus menaruh umpan di kail, melempar tali pancing. Anda harus menarik, menggoyang-goyangkannya untuk menarik perhatian. Lalu Anda harus menarik pancingannya, benar? Jadi saya ingin mendorong Anda. Anda memang belum punya semua jawabannya. Apakah bisa berhasil jika Anda tidak tahu semua jawabannya? 100% sudah pasti. Begitu banyak orang sudah bergabung melalui pra-pendaftaran. Dan saya jamin yang seharusnya tidak boleh kami ucapkan, bahwa Anda akan mengalami sesuatu yang hebat, yang membuka mata dan luar biasa pada tanggal 20 Februari nanti. Benar? Benar. Benar. Ya, kami sangat bersemangat. Terima kasih Colombo, Karen, dan Mike. Sebagai Iya. penutup, saya masuk ke industri ini karena Colombo dan Karen rasanya mereka berumur 21 tahun waktu itu. Mereka berbicara di suatu acara yang saya hadiri Iya. dan kini kami membahas duplikasi 35 tahun kemudian dalam karir kami. Jadi kami sangat bersyukur. Saya ingin memiliki gagasan itu dan menunjukkan pada tim yang mendukung saya. Saya bilang, lihat ini, saya akan melakukan ini. Mereka bilang, Lance, itu ide yang hebat sekali, ini bisa berhasil. Tapi ini bukan tentang apa yang bisa berhasil, tapi tentang yang bisa diduplikasi. Jadi saya memikirkan apa yang harus saya lakukan. Salah satu hal yang mereka ajarkan pada saya adalah untuk menjadi pembawa pesan, bukan pesannya. Untuk bisa menyampaikan ide, menceritakan kisah kita, untuk menjual kisah kita. Tapi pada titik tertentu, saya pernah berbincang pada seseorang 2 hari yang lalu. Dia bilang, Lance, saya sudah mencoba menjelaskan pada orang-orang tentang apa yang akan kita lakukan dengan proyek baru ini. Tapi saya mengalami jalan buntu. Saya tidak tahu apa lagi yang harus saya katakan. Saya bilang, kau tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Kita sudah mengadakan 4 kali Zoom. Yang pertama, pertemuan tentang visi. Kim telah bercerita dan berbagi tentang visi beliau untuk proyek ini. Mike dan Linda menceritakan tentang produk yang akan kita miliki. Kategori. Oh, kategori produk. Samson membahas negara-negara yang akan kita masuki. Lalu setelahnya kita juga membahas rencana kompensasi. Orang ini mengajak 15 atau 20 orang tapi tidak mendapat siapa-siapa. Tapi saya sibuk minggu lalu, jadi saya hubungi 20 atau 30 orang. Saya bilang, mulai dengan video pertama visi, lalu ke video rencana kompensasi, lalu ke video mengambil tindakan, lalu yang penting ikuti saja jalannya. Setelah mereka menonton video selama 45 menit atau beberapa jam, mereka semua memutuskan untuk bergabung. Setiap dari mereka bergabung karena saya tidak menjadi pesannya, saya hanya membawa pesan. Kami memiliki sarana yang akan menyatukan, yang akan membuat bisnis ini lebih besar daripada jika kita sendiri. Dan saya beritahu, banyak hal yang sedang dibereskan di belakang layar. Saya ingin ucapkan selamat dan terima kasih pada semua orang yang telah bekerja keras, tentunya Kim dan Samson yang telah bekerja siang malam, Mike, juga Tracy, serta setiap orang yang memberikan waktunya, juga rekan dari perusahaan yang Anda belum kenal. Saya rasa mereka semua berada di kantor, bekerja 20 jam per hari. Tapi saya juga ingin berterima kasih atas kesabaran Anda semua. Saya tahu betapa sulitnya seperti saat Natal dan kita melihat hadiah di bawah pohon. Dan kita ingin sekali membukanya, tapi sampai waktunya tiba, kita berkesempatan untuk bekerja dan mencetak sejarah. Dan kita dapat melakukannya. Dalam karir saya pernah mengajak orang yang berpenghasilan jutaan dolar. Mungkin 1 kali dalam 3 atau 4 bulan, Anda berhasil mengajak 1 orang seperti itu. Kami sudah mengajak orang-orang yang berpenghasilan 30 atau 40 juta dolar selama 4 atau 5 hari terakhir ini.
Seluruh dunia akan memasuki bisnis ini dan ini merupakan peluang luar biasa. Saya tahu beberapa dari Anda mungkin masih diam dan menunggu peresmiannya. Saya juga pahami itu. Ya, saya paham. Kami paham. Saya paham karena selama saya berkarir selama 35 tahun, saya hanya pernah mengambil satu tindakan satu kali, sekarang yang Iya. kedua. Tapi ini untuk tujuan yang tepat, bersama orang yang tepat, pada saat yang tepat. Minggu depan kita akan mengadakan pertemuan besar. Ini sudah akhir bulan Januari, memasuki Februari, bulan peluncuran kita minggu depan. Sebenarnya kita hanya 2 hari dari bulan peluncuran, jadi kami sangat bersemangat memasuki fase berikutnya, bab terakhir sebelum kita terbang. Jadi Kim akan mengadakan pertemuan besar Senin depan ini, di mana beberapa pemimpin yang bersembunyi di belakang layar akan hadir membagikan kisah mengapa mereka bergabung. Tapi sungguh, kita dikelilingi oleh orang-orang yang tepat kali ini dan mereka semua akan hadir di sini. Jadi kami sangat tidak sabar mendengar cerita mereka. Tapi untuk malam ini kita selesai sampai di sini. Tuhan berkati, semoga minggu Anda Semoga menyenangkan. minggu Anda menyenangkan. Semoga minggu Anda hebat. Sampai jumpa di pertemuan Senin depan. Terima kasih semuanya. Terima kasih Mike.